Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Satu sukacita kalau Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara, kita masih belajar dari Matius, dan dari pasal 5 dari ayat yang ke 46, firman Tuhan berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita belajar untuk mengasihi bukan saja orang yang mengasihi kita, ya. Karena firman Tuhan katakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, pemungut cukai dikatakan juga berbuat demikian. Pemungut cukai ini gambaran adalah pada waktu itu, saudara-saudaraku, adalah gambaran orang berdosa, gambaran orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak takut akan Allah. Jadi saudaraku, kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak takut Allah pun pasti mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tapi kalau kita yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan ajarkan di ayat sebelumnya, bahkan musuh kita pun harus kita kasihi. Jadi tidak hanya orang yang mengasihi kita, orang yang baik kepada kita, tapi musuh kita pun harus kita kasihi. Karena itu, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengasihi bukan saja orang yang mengasihi kita, tetapi bahkan sekalipun orang yang tidak mengasihi kita, orang yang tidak baik kepada kita, orang yang jahat pada kita sekalipun, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi mereka. Di ayat sebelumnya firman Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mau mendapatkan upah yang daripada Tuhan, maka firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita sekalipun, bahkan orang-orang yang jahat sekalipun mungkin kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengasihi mereka kalau kita mau mendapat upah yang daripada Tuhan, ya. Kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, maka firman Tuhan katakan, apakah upahmu? Orang pemungut cukai juga melakukan hal demikian. Orang berdosa juga melakukan hal demikian. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal yang demikian. Orang yang tidak takut Tuhan pun melakukan hal yang demikian. Pasti orang akan baik kalau orang berbuat baik. Orang akan mengasihi kalau orang itu mengasihi dia. Jadi, tapi saudaraku, kita sebagai orang percaya, firman Tuhan menuntut kita untuk berbeda, ya. Untuk menuntut kita untuk berbeda, yaitu kita dikatakan harus mengasihi bahkan musuh kita sekalipun. Nah, saudara-saudaraku, ini secara manusia mungkin memang berat untuk kita lakukan, tetapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah yang firman Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu supaya kita berdoa, ya, bagi orang yang menganiaya kita dan mengasihi musuh kita. Ya, saudara-saudara, kiranya saudara, firman Tuhan ini memampukan kita, menolong kita supaya kita bisa belajar mengasihi setiap orang dalam kehidupan kita, bahkan sekalipun orang-orang yang tidak baik kepada kita. Ya, saudara, doa saya supaya Tuhan memampukan kita melakukan firman Tuhan ini. Ya, bisa kita menunjukkan kasih kita kepada semua orang, bahkan termasuk kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kita belajar untuk menunjukkan kasih, untuk mengasihi mereka. Puji Tuhan, saudara-saudara. Renungan firman Tuhan ini kiranya boleh mengingatkan kita semua kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang membenci orang lain, membenci mungkin juga khususnya musuh kita, tapi biarlah Tuhan menolong kita sehingga kita mampu memberikan kasih, menunjukkan mengasihi, mengampuni, mengasihi semua orang dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, sehingga kita tidak kehilangan upah yang daripada Tuhan, ya, tapi kita mendapatkan upah yang daripada Tuhan
kalau kita bisa belajar mengasihi semua orang, bahkan musuh kita sekalipun. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Salam, salam.